Kenali dirimu dan pahami orang lain, maka kamu akan menjadi pemenang. Karena konten ini tentang pengenalan diri dan cara merespon keadaan dengan bijaksana, maka kali ini saya akan membahas tentang pseudoscience. Ini bisa mencakup tentang astrologi, ramalan, zodiak, sio, weton, tanda lahir, garis tangan, beserta tanda-tanda alam yang sering dikait-kaitkan dengan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Secara ilmiah, pseudoscience sudah pasti keliru. Tapi secara konstruksi budaya dan keyakinan, ini tidak bisa dibantah. Banyak orang-orang yang sudah mempraktikkannya, termasuk orang-orang tua dan leluhur kita sebelumnya, atau termasuk kamu hari ini. Akui aja, gak apa-apa kok, gak ada yang salah. Cuman di sini saya akan menunjukkan kebenaran secara ilmiah, yaitu kebenaran yang terbukti, teruji, dan bisa dibantah. Ayo kita bahas pseudoscience atau ilmu semu secara sederhana, yaitu suatu klaim, keyakinan, atau praktik yang seolah-olah disajikan secara ilmiah, tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Sering bertentangan secara ilmiah, sering muncul sebagai solusi instan, dan menarik secara emosional tanpa bukti empiris yang kuat. Padahal sains memerlukan pembuktian, uji ulang, dan terbuka terhadap kritik. Senjata ampuh pseudoscience adalah bias konfirmasi yang termasuk dalam cara sesat berpikir, yaitu mencari bukti yang mendukung dan mengabaikan bukti yang tidak mendukung. Contoh, ini bukti nyata nih dalam kehidupan kita dan beberapa pengalaman dari pribadi saya. Di masa muda saya pernah mencari jati diri, dan pilihan yang saya pilih pertama kali adalah melalui ramalan seperti zodiak, astrologi, sio. Bahkan saya sendiri sebagai orang Jawa mempelajari weton dan mempelajarinya dengan mendalam. Sampai di satu titik setelah saya dewasa dan critical thinking saya tumbuh, saya mempunyai kesadaran bahwa hal tersebut adalah hal yang terlalu instan untuk kita jalani, dan ini tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya hadapi dalam kehidupan. Sebagai contoh, karena saya orang Jawa, kita berdasarkan weton. Seolah-olah mereka memberikan opsi yang instan hanya melalui tanggal lahir, hari, dan beberapa hal pendukung lainnya. Bisa merumuskan tentang masa depan seperti jodoh, karir, bahkan hal-hal lainnya. Menarik secara emosional dan menawarkan hal-hal yang gampang dan indah tentang masa depan. Jika kamu lahir pada hari A dan tanggal B, kamu cocok berkarir sebagai C, tanpa memperhitungkan bakat kamu apa, passionate kamu apa, konsisten kamu di mana, bahkan peluangmu apa. Ini sangat ngawur menurut saya. Selain ini sesat secara logika, ini juga bisa membuat mental block pada diri sendiri. Urusan jodoh juga saya pernah mendapat keluhan dari seorang teman. Dia pernah gagal menikah hanya karena beda weton. Padahal keduanya saling mencinta dan saling memahami. Namun karena keduanya dan dua belah pihak keluarga juga meyakini kalau wetonnya tidak bagus, mereka tidak jadi berjodoh. Padahal dalam suatu pernikahan kita hanya perlu saling memahami dan komitmen soal tujuan bersama.
Pseudoscience juga menjanjikan masa depan yang indah, kaya raya, dan hidup berkelimpahan. Sebagai contoh, di tahun tertentu di masa depan kamu akan berjaya, kaya raya, berkelimpahan. Pernyataan ramalan pseudoscience tersebut sangat menarik secara emosional dan kamu mulai mencari-cari bukti yang mendukung. Contoh seorang anak supir ataupun anak petani yang miskin, lalu dia sukses di masa depannya. Jadi orang terkenal, sukses, kaya, dan berkuasa. Seperti Xi Jinping, Presiden China. Otakmu mulai menipu secara emosional dan tertarik dengan hal tersebut. Tapi jika kamu kembali pada critical thinkingmu, berapa persen sih orang yang bisa kayak itu? Jika hanya 1% kebenarannya, pseudoscience sudah pasti tidak akurat. Yang berikutnya adalah klaim pseudoscience tentang tanda lahir, tompel, bintik-bintik, ataupun kelainan genetik. Tanda-tanda tersebut dalam pseudoscience memiliki arti tertentu, entah itu berupa keberuntungan ataupun kesialan, atau memiliki arti karakter tertentu. Padahal pada kenyataannya yang menentukan kualitas hidup manusia, entah itu baik ataupun buruk, berdasarkan konsekuensi keputusan, yaitu pengetahuan, kerja keras, dan pengalaman. Berikutnya tentang garis tangan. Seolah-olah garis tangan ini bisa menentukan hidup manusia. Ini pseudoscience banget. Banyak orang yang tertipu oleh marketing seseorang yang bisa membaca garis hidup lewat garis tangan. Ini sangat menarik dan instan secara emosional. Kalau garis tangan bisa menentukan nasib seseorang, harusnya garis tangan yang jelek bisa kita operasi, lalu hidup kita menjadi bagus. Tapi di kenyataan lainnya, ada seorang motivator yang disabel dan tidak mempunyai tangan sama sekali. Dia mempunyai quote bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh garis tangan. Lucu banget. Jadi intinya, apapun yang tidak bisa dibuktikan dan tidak melalui proses metode ilmiah, itu adalah pseudoscience. Hanya ada satu peramal terbaik dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri. Melalui keputusan-keputusan yang kamu ciptakan untuk mencapai tujuan hidup seperti yang kamu mau. Untuk mencapai itu semua perlu langkah konkret untuk mencapai percintaan yang indah, karir yang bagus, dan kesehatan yang tetap terjaga sampai hari tua. Tidak ada hal baik yang datang dalam hidup kita secara instan. Semuanya memerlukan kedisiplinan, ketekunan, tanggung jawab, komitmen, dan pantang menyerah. Barulah terlahir konsekuensi bagus seperti yang kamu mau. Berhati-hatilah dalam mencari pengetahuan yang berbasis pseudoscience, karena kamu bisa terjebak dalam pemikiran dan keyakinan yang menciptakan mental block. Alih-alih hidupmu tambah maju, yang ada kok malah halu. Semoga video ini memberimu pengetahuan baru dan bisa membuatmu mengenal dirimu lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.